Jumpa lagi di CCLE Inovatif Podcast, Suara Kreativitas SMK Model PGRI 1 Mejayan. Di video kita kali ini akan menjawab rasa penasaran kita. Kira-kira apa lagi sih nih yang dilakukan oleh SMK Model? Kalau didengarkan temanya pasti sangatlah menarik. SMK Model sangat diminati para santri. Kok bisa? Nah, untuk menjawab itu semua, narasumber kita hari ini langsung yang menjawabnya nih langsung Bapak pimpinan SMK Model PGRI 1 Mejayan, yaitu Bapak Dr. Andes Sampun Hadam MM. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Apa kabar Bapak? Baik. Baik, nggak usah lama-lama Pak. Coba ini, udah penasaran banget nih. Kira-kira juga penonton pasti penasaran. Apalagi sih SMK Model diminati santri, kok bisa? Monggo ya, Bapak. Baik, begini, SMK Model ini tahun 2020 mendapatkan predikat menjadi sekolah atau SMK CUI. Tahun 2021 menjadi SMK PK. Di dalam program ini bahwa SMK ini harus banyak bermanfaat untuk masyarakat. Nah, bagaimana kita bisa banyak bermanfaat untuk masyarakat? Di sisi lain, kita harus memahami bahwa program pendidikan ini yang menjadi amanah SMKPK itu adalah menjalankan kurikulum paradigma baru. Di mana kurikulum paradigma baru itu berorientasi atau bertujuan untuk mewujudkan 5P BK atau P5BK. Nah, P5BK itu salah satunya adalah bagaimana menguatkan di bidang karakter. Dan kita semua harus sadar bahwa pendidikan karakter yang saat ini menurut saya yakini itu adalah di pesantren. Maka kalau kemudian para santri berminat dengan SMK Model, berarti SMK Model harus juga dong jemput bola ke pesantren. Itulah yang menjadi inspirasi kita. Oleh karena itu, bagaimana kemudian SMK Model membuat program-program yang bisa diterima di pondok pesantren, sehingga para santrinya itu tidak perlu berbondong-bondong datang ke SMK Model, tetapi SMK Model yang harus hadir di pondok pesantren. Itu konsep dasarnya. Baik. Ya. Terus kemudian kita saat ini akan berpikir SMK PGRI ini kan SMK umum. Bagaimana dengan SMK yang berada nanti di pondok? Kita sekarang ini tidak boleh melakukan dikotomi antara pendidikan pesantren dan pendidikan umum. Bahkan kita sudah saat ini menjebol bagaimana dikotomi antara pendidikan dan ekonomi. Kita harus bersama-sama mengkolaborasikan dan mensinergikan berbagai elemen kekuatan bangsa. Jadi yang berada di pondok para santri, kemudian yang berada di SMK Model pendidikan umum, kejuruan, dan kemudian ekonomi ini harus menjadi kolaborasi. Sehingga prinsip kita kalau ini kemudian melakukan kolaborasi, insya Allah akan memberikan wacana kepada peserta didik bahwa kehidupan ini adalah kompleks. Maka dengan kekompleksan ini akan mengarahkan pada anak. Nah, mungkin orang bertanya lagi, kalau kita pendidikan di sana bagaimana pola pengelolaannya? Di SMK Model ini kan diterapkan dengan prinsip literasi, skill passport, dan life skill education. Tentu kita tidak sekedar tanpa konsep, tanpa perangkat. Kita sudah punya konsep. Konsepnya adalah mengembangkan literasi, skill passport, dan life skill education. Literasi ini adalah ajaran pondok bagaimana belajar sepanjang hayat. Sehingga ketika kita masuk ke pondok sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pondok, karena pondok itu berorientasi pada pembelajaran sepanjang hayat. Dalam sehariannya itu 24 jam itu adalah bagian dari pendidikan karena mereka boarding. Kemudian tidak hanya itu, tetapi belajar itu sampai kalian lahap itu. Jadi orang harus belajar sepanjang hayat. Hingga ketika saya tawarkan literasi, para kiai sangat welcome, bahkan sangat mendukung. Nah, kemudian bagaimana dengan pelaksananya? Kita menerapkan skill passport. Jadi kita sudah menyiapkan kurikulum operasional sekolah yang sudah dikemas menjadi skill passport. Dan hebatnya lagi, skill passport ini sudah beraneka ragam sesuai dengan kemampuan, minat, bakat, dan hobi siswa. Sehingga ketika kita berada di pondok, kita tinggal di santri itu mau apa?
santri itu mau seperti apa nanti. Kita tinggal bisa meramu saja mengambilkan skill pasport yang sudah kita miliki, yang menjadi bank skill pasport kita. Itulah skill pasport inilah yang kemudian orang bicara skill itu bisa jadi keterampilan. Apakah ini hanya sebuah keterampilan? Oh, tidak. Skill ini adalah keterampilan hidup. Jadi bagaimana para santri itu nanti bisa life skill, bisa mempunyai kecakapan hidup ketika terjun di masyarakat. Sehingga dengan hadirnya SMK model ini justru akan menguatkan pendidikan di pesantren, di mana di pendidikan pesantren itu karakternya sudah bagus, top, ditambah memiliki ilmu dan keterampilan, sehingga dia nanti akan mampu terjun di masyarakat secara maksimal karena mempunyai keterampilan. Nah, ini yang kemudian sangat welcome. Kami hadir di beberapa tokoh, tidak hanya sekedar pondok tapi tokoh. Salah satu contohnya Ki Haji Mustafa, itu adalah Rois Suriah cabang NU Kabupaten Madiun. Kemudian ada Gusli, itu juga pengurus NU cabang. Sehingga ini akan menguatkan, insya Allah nanti akan berkembang sebagaimana yang diharapkan oleh beliau-beliau. Ini harapannya akan berkembang di pondok pesantren sehingga kemanfaatan SMK model untuk pondok pesantren ini akan menjadi lebih bagus. Nah, kemudian di sana nanti bagaimana? Di pondok pesantren itu mengarahkan pada life skill. Oleh karena itu kita hadir tidak hanya sekedar membawa konsep pembelajaran, perangkat pembelajaran, tetapi kita hadir juga dengan apa yang dinamakan dengan CCLE inovasi. Jadi CCLE inovasi itu nanti akan berada di pondok, sehingga anak dengan melalui CCLE inovasi anak bisa berkembang. Anak mungkin bisa membuat makanan, membuat kue, membuat kerajinan yang kemudian itu dikemas menjadi isi daripada CCLE di pondok itu. Kalau itu kemudian dilakukan berarti akan mencetak kemandirian bangsa. Dan ini menjadi sesuatu yang prinsip karena kita saat ini membutuhkan orang-orang generasi yang punya jiwa entrepreneurship yang kuat. Betul. Ya. Ketika mereka ini mempunyai karakter yang bagus, mempunyai keterampilan, kemudian difasilitasi dengan latihan-latihan untuk life skill education, insya Allah akan menjadi generasi yang bagus. Dan ini kemudian diminati, yang menjadi pemikiran kita. Ternyata ini tidak diminati di wilayah Madiun, bahkan di wilayah Jawa Timur saja. Tapi di daerah-daerah lain ini ingin kemudian meniru dengan program kita, syukur bisa membuka di sana. Inilah yang kemudian nanti akan kita diskusikan dengan pihak-pihak yang berwenang, dalam hari ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, kemudian Direktorat SMK yang ada di Dirjen Pendidikan Vokasi di Jakarta. Apakah konsep ini bisa dikembangkan? Kalau ini dikembangkan, saya kira akan memberikan sebuah kemanfaatan, karena bukan hanya sekedar mendidik anak, tetapi kita akan mampu untuk mewujudkan apa yang dinamakan dengan mewujudkan SDM unggul karena dia berkarakter. Kemudian kita akan mampu meningkatkan daya saing produk dalam negeri karena kita akan ada CCLE, dan dengan CCLE itu kemudian akan menghasilkan ekonomi atau menggerakkan ekonomi sehingga menjadi bagian pemulihan ekonomi nasional. Itu sesuai dengan visi SMK model BGS 1 Mejayan. Saat ini adalah visinya adalah mewujudkan SDM unggul, penguatan daya saing produk dalam negeri, dan ikut memulih pemulihan ekonomi nasional. Itu yang kemudian menjadi visi kita. Baik, bravo Bapak. Tapi saya terbersih pertanyaan, apakah itu akan sinkron antara kurikulum yang dijalankan dari pondok pesantren dengan pola kurikulum yang ada di SMK model itu sendiri? Bisa dijelaskan Bapak? Ya, di SMK PK dengan kurikulum paradigma baru ini kan kita sudah diberi kewenangan apa yang dinamakan dengan kurikulum operasional sekolah. Ya. Artinya kurikulum itu tergantung daripada sekolah. Itu bagaimana meramu kurikulum itu. Nah, kemudian di pondok juga diberikan kurikulum yang ada di pondok. Maka ketika ini kita sinkronkan, karena kita menjalin kerjasama, maka ini akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Dua kekuatan kemandirian yang dibangun sehingga akan menjadi kekuatan yang lebih besar lagi. Dua pilar otomatis akan lebih kuat. Benar-benar dalam mencetak generasi emas berkarakter. Ya.
Intinya itu adalah bagaimana mewujudkan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau ingin bahagia dunia maka harus belajar ilmu dunia. Kalau ingin belajar ingin sukses atau bahagia akhirat maka pelajari ilmu agama. Maka dengan belajar di SMK Model memberikan ilmu-ilmu dunia dan di pondok memberikan ilmu-ilmu akhirat, insya Allah kita akan menciptakan anak-anak yang bahagia dunia akhirat. Luar biasa, benar-benar kebermanfaatan SMK Model ini sudah masuk ke semua aspek pondok pesantren. Boleh, mungkin penonton bisa cek nih, para penonton CCLE Inovatif Podcast, SMK mana sih yang menjalin kerjasama dengan pondok pesantren, bahkan sudah menjalin hubungan baik dengan para kaum ulama yang ternama di wilayah Madiun, seperti itu. Nah Pak, kami mohon izin, kita punya beberapa VT dan dokumentasi tentang kemarin SMK Model masuk pondok. Kita diundang ya Pak, otomatis kita seperti yang Bapak bilang tadi menjemput bola. Kita datang, bukan mereka loh yang datang ke kita yang ke mereka. Ya, penasaran? Mari kita lihat VT berikut ini. Nah, kan nggak mungkin kita nunggu di sini buka SMK baru dengan syarat-syarat yang sekarang kan berat sekali. Fungsi sewa luar itu Pulau Tani, diesel Pulau Tani. Ya, sudah lihat kan itu. Jadi itu bukti, bukan hoax. Ya, apa yang kita sampaikan hari ini semuanya sudah terdokumentasi, sudah dilakukan, sudah bergerak, bukan hanya berbicara saja. Pak, terus harapan ke depannya tentang program para santri yang minat di SMK ini dan pengenalan mereka tentang program-program unggulan tahun ini yang tentang 3 program unggulan Pak, apa sudah tersampaikan kepada mereka? Begini, bahwa kita ingin menciptakan nanti santri-santri itu hidup sejahtera. Maka untuk bisa hidup sejahtera kita punya beberapa program. Program yang pertama adalah program magang kerja Jepang. Kalau ini kemudian dilakukan di mana para santri ini setelah usia 18 tahun dia belajar ilmu agama, dia belajar bahasa Arab, dia belajar bahasa Jepang, maka setelah umur 18 bisa berangkat ke Jepang selama 5 tahun, insya Allah akan bermanfaat dalam hidupnya, karena dia begitu pulang atau pada saat di Jepang dia bisa berdakwah. Pada saat dia pulang dia juga mempunyai sarana untuk dakwah. Penting untuk sarana untuk dakwah ini. Betul. Ya, itu yang program di Jepang. Kita juga punya program yang di perusahaan-perusahaan di Indonesia, contohnya yang di Komatsu. Maka anak begitu lulus dari pondok pesantren, dia bisa bekerja di Komatsu dan dia dengan kuat agamanya, maka insya Allah kita akan menciptakan orang-orang ekonom, orang-orang teknokrat dengan kekuatan agamanya. Dan begitu juga untuk yang bisa melanjutkan, kita bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi seperti Politeknik Negeri Madiun, UNESA, kemudian UNJ. Ini adalah program untuk lanjut. Artinya bahwa ketika anak itu selama 3 tahun di pesantren dan bekerja sama sekolah di SMK Model, dia bisa melanjutkan di perguruan tinggi yang favorit. Maka ini kita akan mencetak para pemimpin-pemimpin dengan basis agama yang kuat. Karena SMK Model bukan ingin mencetak para tukang apalagi kuli, tetapi SMK Model ingin mencetak pemimpin-pemimpin masa depan dengan karakter yang kuat. Wah, luar biasa. Sudah cukup jelas ya, dan menjawab penasaran kita tentang santri yang minat di SMK Model sudah terjawab. Baik dengan segala penjelasan Bapak dari sinkronisasi antara kurikulum pondok dan kurikulum SMK Model, juga menjawab pertanyaan sebenarnya apa sih yang mendasari program ini dilaksanakan, dan tujuannya mencetak sangat mulia sekali bahan pemikiran dari Bapak pimpinan kita ini, dan mudah-mudahan bisa menjadi trendsetter bagi SMK-SMK lainnya untuk mengambil tindakan, gebrakan dan juga inovasi, karena secara tidak langsung akan merubah atau menghilangkan paradigma bahwa santri hanya ahli agama saja. Tidak, kita mencetak para santri untuk ahli di bidangnya, karena kami ahlinya vokasi, bukan begitu Pak? Ya, betul. Iya. Ya. Sudah. Kalau urusan agama, urusannya Kiai, urusan pendidikan SMK, kita yang SMK Model. Gitu. Kerja sama, bersinergi, berkolaborasi, seperti itu. Benar-benar SMK Model beda dari yang lain, itu sudah harga mati ya.
Oke Bapak, terima kasih untuk obrolan kita hari ini, singkat, Sama-sama. jelas, padat, bermakna. Terima kasih. Sampai jumpa dan mohon kesediaan undangannya untuk di video kita berikutnya Pak. Terima Karena kasih. ya makin Terima akan kasih. banyak yang akan Ya. kami gali Insya Allah. dari ide-ide brilian Bapak. Ya, ada yang ingin disampaikan terakhir Pak untuk Ya. para generasi? Mari kita terus berinovasi karena bangsa ini membutuhkan orang-orang yang mempunyai daya inovasi yang tinggi. Kalau bisa tidak hanya sekedar inovasi tetapi punya imajinasi yang tinggi. Sebagaimana Gus Dur adalah seorang inspirator. Kita ingin mencetak generasi-generasi yang punya inspirator, menjadi inspirator pengembangan kemasyarakatan dan pembangunan bangsa ini. Oleh karena itu, SMK Model menekankan pada kreativitas, inovasi, dan imajinasi. Wow. Karena itu adalah salah satu ciri seorang pemimpin. Betul sekali, setuju. Wah, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Pak. Sama-sama. Sudah kami ucapkan dan sampai jumpa di video podcast kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.